Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai geometri ruang, yaitu jarak titik ke bidang. Selamat menyaksikan teman-teman. Nah, materi kali ini yaitu jarak titik ke bidang. Nah, sebelum itu, kita perlu mengetahui apa sih pengertian dari jarak titik ke bidang itu. Nah, jarak titik ke bidang merupakan panjang ruas garis yang terpendek atau tegak lurus antara suatu titik dengan suatu bidang. Nah, ilustrasinya seperti ini teman-teman. Pada ilustrasi ini menunjukkan titik P yang terletak di luar bidang alfa. Jarak titik P ke bidang alfa merupakan panjang ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik P ke titik tembus pada bidang alfa. Dari pernyataan tersebut menghasilkan bahwa panjang ruas garis PQ itu sama dengan jarak titik P ke bidang alfa. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Diketahui terdapat sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H seperti gambar. Manakah yang merupakan jarak antara titik-titik D ke bidang E, F, G, H? Nah, cara jawabnya yaitu pertama-tama kita perlu mengetahui pasangan dari garis D yang tegak lurus dengan bidang E, F, G, H. Jadi, jarak titik D dengan bidang E, F, G, H adalah panjang ruas garis DH, karena ruas garis DH merupakan garis yang tegak lurus dengan bidang C, D, H, G. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, yaitu diketahui terdapat sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H seperti gambar. Manakah yang merupakan jarak antara titik A ke bidang B, D, H, F? Nah, pertama-tama yaitu kita perlu mengetahui titik mana yang berpasangan dengan titik A, sehingga tegak lurus dengan bidang B, D, H, F. Di sini bisa kita lihat bahwa jarak titik A dengan bidang BDHF adalah panjang ruas garis AO, karena ruas garis AO merupakan garis yang tegak lurus dan garis terpendek dengan bidang BDHF. Selanjutnya, contoh soal nomor 3. Diketahui kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk sebanyak 24 cm. Tentukan jarak antara titik A ke bidang CDHG. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa titik A saling tegak lurus dengan titik D terhadap bidang CDHG. Jadi, jarak antara titik A ke bidang CDHG dapat diwakili dengan AD sama dengan 24 cm. Karena AD, AB, BC, CD, dan sebagainya itu mempunyai rusuk 24 cm. Jadi, jarak titik A ke bidang CDHG adalah 24 cm. Selanjutnya, contoh soal nomor 4, yaitu sebuah kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 18 cm. Tentukan jarak titik E ke bidang BDHF. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat bahwa titik E saling tegak lurus dengan G terhadap bidang BDHF. Dan ET merupakan setengah dari titik E ke G, di mana AB, AD, AE itu sama dengan 18 cm. Sehingga dengan menggunakan rumus Pitagoras, maka diperoleh panjang EG itu sebagai berikut. Nah, EG sama dengan akar EF kuadrat tambah FG kuadrat. Sama dengan kita langsung saja masukkan nilai dari EF sama FG itu 18. Jadi 18 kuadrat tambah 18 kuadrat sama dengan akar 18 kuadrat dikali 2, sehingga menghasilkan 18 akar 2. Lalu ET itu sama dengan 1/2 dikali EG, sama dengan EG itu 18 akar 2. Jadi 1/2 dikali 18 akar 2 sama dengan 9 akar 2 cm. Jadi jarak titik E ke bidang BDHF adalah 9 akar 2 cm. Kita beralih ke contoh soal selanjutnya, yaitu contoh soal nomor 5. Nah, sebuah kubus KLMN OPQR memiliki panjang rusuk 6 cm. Nah, perhatikan segitiga KMR. Tentukan jarak titik N ke bidang KMR. Nah, di sini sudah terdapat gambar di mana merupakan gambar segitiga pada titik KMR. Langsung saja kita ke pembahasan, yaitu mula-mulanya kita buat bidang yang melalui titik N dan tegak lurus dengan bidang KMR. Dari gambar tersebut, jarak titik N ke bidang KMR sama dengan panjang NS, di mana NS ada pada garis TR yang merupakan perpotongan kedua bidang KMR dan NTR. Dengan kata lain, kita cukup mencari jarak titik N ke garis TR. Salah satu cara yang kita gunakan untuk menentukan panjang NS dari titik N ke garis TR yaitu perbandingan luas segitiga. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa panjang rusuk NR itu sama dengan 6 cm. Jadi, langsung saja kita mencari NT itu sama dengan 1/2 dikali NL. Sama dengan NL itu nilainya 6 akar 2. Jadi, 1/2 dikali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. RT sama dengan akar NT kuadrat tambah NR kuadrat, di mana NT adalah nilainya 3 akar 2 dan NR adalah 6.
Jadi, akar 3 akar 2 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan akar 18 tambah 36 sama dengan akar 54. Nah, akar 54 ini sama dengan akar 9 dikali 6. Jadi, 9 kita tarik menjadi 3 akar 6. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan panjang NS dengan luas segitiga, yaitu luas NTR sama dengan luas NTR, di mana luas segitiga ini rumusnya 1/2 dikali alas kali tinggi. Berarti 1/2 dikali RT dikali NS sama dengan 1/2 dikali NT sama dengan NR. 1/2-nya kita coret, kita turunkan RT dikali NS-nya, sama NT dikali NR. Jadi, nilai dari RT itu 3 akar 6, dikali NS sama dengan nilai dari NT itu 3 akar 2, dan nilai dari NR yaitu 6. Jadi, 3 akar 6 kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga menjadi NS sama dengan 3 akar 2 dikali 6 per 3 akar 6. Jadi, menghasilkan akar 2 dikali 6 per akar 6. Jadi, 2 akar 3. Jadi, jarak titik N ke bidang KMR adalah 2 akar 3 cm. Contoh soal selanjutnya yaitu contoh soal nomor 6. Panjang rusuk kubus ABCD EFGH adalah akar 5 cm. Titik P terletak pada garis AD dengan AP sama dengan 2 cm. Dan titik Q terletak pada garis EH dengan EQ sama dengan 2 cm. Seperti gambar berikut ini. Tentukanlah jarak titik A ke bidang PQFB. Pertama-tama, kita buat bidang yang melalui titik A dan tegak lurus dengan bidang PQFB. Bidang tersebut adalah bidang PAB yang berpotongan di garis BP dengan bidang PQFB, sehingga jarak titik A ke bidang PQFB sama saja dengan jarak titik A ke garis BP, yaitu panjang garis AN. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan panjang sisi-sisi segitiga pada PAB dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu PB sama dengan akar AP kuadrat tambah AB kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat tambah akar 5 kuadrat sama dengan akar 4 tambah 5 sama dengan akar 9. Nah, akar 9 kita tarik akarnya menjadi 3. Nah, selanjutnya yaitu kita menentukan panjang AN dengan luas segitiga PAB, yaitu luas PAB sama dengan luas PAB, di mana rumus luas segitiga yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, jadi 1/2 dikali PB dikali AN sama dengan 1/2 dikali PA dikali PB. 1/2-nya itu kita coret, PB dikali AN sama dengan PA dikali PB. PB nilainya itu 3, dikali AN sama dengan PA itu nilainya 2, dan PB nilainya akar 5. Jadi, 3 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi AN sama dengan 2/3 akar 5. Jadi, jarak titik A ke bidang PQFB adalah 2/3 akar 5 cm. Contoh soal selanjutnya yaitu contoh soal nomor 7. Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH memiliki rusuk 12 cm. Tentukan jarak titik G ke bidang BDE. Di sini bisa kita lihat dengan jelas yaitu GE itu sama dengan 12 akar 2. Nah, jadi jarak antara garis G ke bidang BDE itu sama dengan panjang GT. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita mendapatkan hasil dari EP sama dengan akar EA kuadrat tambah AP kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat tambah 6 akar 2 kuadrat sama dengan 6 akar 6. Jadi jelas bahwa segitiga EPG adalah segitiga sama kaki. Ini berarti GP sama dengan EP 6 akar 6. Misalkan PQ adalah tinggi segitiga EGP. Nah, sudah jelas bahwa PQ itu sama dengan AE, sama dengan CG, sama dengan itu 12. Nah, akibatnya luas segitiga EPG itu sama dengan 1/2 dikali EG dikali PQ, sama dengan 1/2 dikali 12 akar 2 dikali 12. Menghasilkan 72 akar 2. Nah, ini merupakan persamaan pertama. Nah, di sisi lain, luas segitiga EPG itu sama dengan 1/2 dikali EP dikali GT. Nah, ini merupakan persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita peroleh 1/2 dikali EP dikali GT sama dengan 72 akar 2. Di mana nilai EP itu 6 akar 6. Menjadi 1/2 dikali 6 akar 6 dikali GT sama dengan 72 akar 2. 1/2 dikali 6 akar 6 kita pindahkan ke ruas kanan sehingga kita dapatkan GT sama dengan 8 akar 3. Contoh soal selanjutnya yaitu contoh soal nomor 8. Pada limas beraturan TABCD, panjang rusuk tegaknya 25 cm dan panjang rusuk alasnya 7 akar 2 cm. Tentukan jarak titik T ke bidang ABCD. Langsung saja kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu AC sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan akar
98 tambah 98 sama dengan akar 196. Nah, akar 196 itu sama dengan 14 cm. Jadi AE sama dengan, kita menggunakan luas alas segitiga yaitu 1/2 dikali AC, di mana 1/2 dikali 14 itu sama dengan 7 cm. Jadi TE sama dengan akar TA kuadrat tambah AE kuadrat sama dengan akar 625 kurang 49 sama dengan akar 576. Akar 576 kita tarik menjadi 24. Contoh soal selanjutnya yaitu contoh soal nomor 9. Diketahui sebuah kubus KLMN PQRS memiliki rusuk 12 cm. Tentukan jarak titik K ke bidang NLP. Agar lebih mudah, kita gambar diagonal bidang KMRP. Diagonal NLP diwakili oleh garis AP, lalu kita menggunakan teorema Pythagoras yaitu PA kuadrat sama dengan PK kuadrat tambah KA kuadrat sama dengan 144 tambah 72 sama dengan 216. PA sama dengan akar 216 sama dengan 6 akar 6. Nah, pada segitiga PKB berlaku sin P sama dengan KB per PK. Pada segitiga PKA berlaku sin P sama dengan KA per PA. Maka bisa kita simpulkan bahwa KB per PK sama dengan KA per PA, di mana PK nilainya 12, KA nilainya 6 akar 2, dan PA nilainya 6 akar 6. Jadi, KB per 12 sama dengan 6 akar 2 per 6 akar 6. Jadi, KB per 12 sama dengan 1/3 akar 3. Nah, 12 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi kali, sehingga kita dapatkan hasil KB sama dengan 4 akar 3. Contoh soal terakhir adalah contoh soal nomor 10, yaitu diketahui balok A, B, C, D, E, F, G, H memiliki rusuk AB sama dengan AD itu sama dengan 12 cm, sedangkan AE sama dengan 24 cm. Tentukan jarak G ke BDE. Agar lebih mudah mengamatinya, kita gambar bidang diagonal ACGE. Nah, langsung saja kita menggunakan teorema Pythagoras yaitu PE kuadrat sama dengan PA kuadrat tambah AE kuadrat sama dengan 72 tambah 576 sama dengan 648. Nah, PE sama dengan akar 648 itu sama dengan 18 akar 2. Nah, pada segitiga PAE, cos X itu sama dengan AE per PE, di mana nilai AE itu sama dengan 24 dan nilai PE adalah 18 akar 2. Jadi 24 per 18 akar 2 sama dengan 4 per 3 akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan 4 per 6 akar 2 sama dengan 2 per 3 akar 2. Nah, lain lagi dengan pada segitiga EQG, yaitu cos X sama dengan QG per QE sama dengan QG per 12 akar 2. Jadi, dari kedua persamaan, bisa kita simpulkan bahwa QG per 12 akar 2 sama dengan 2 per 3 akar 2. QG sama dengan 2 per 3 akar 2 dikali 12 akar 2 sama dengan 16 cm. Sekian pembahasan saya mengenai jarak titik ke bidang dalam geometri ruang. Semoga bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.